Amang Inang dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nats firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini terdapat di dalam Galatia pasal 3 ayat 23 sampai 29. Firman Tuhan berkata, sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi, hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang iman itu telah datang. Karena itu, kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tema renungan kita pada hari ini yaitu menjadi anak-anak Allah karena iman dalam Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca kitab Galatia ini, ada satu hal yang terjadi di sana, yaitu perpecahan. Kalau saya menanyakan kepada Bapak Ibu Saudara, apa penyebab dari perpecahan? Maka saya percaya ada banyak jawaban yang muncul dari Bapak Ibu Saudara. Kalau kita melihat konteks di Galatia ini, salah satu penyebab terjadinya perpecahan di dalam gereja adalah karena merasa diri paling benar. Di sini ada dua kelompok. Yang pertama adalah kelompok Yahudi. Kelompok Yahudi ini adalah kelompok yang merasa diri paling benar, yang lebih memprioritaskan hukum Taurat dan aturan-aturan. Bahkan mereka memaksa orang-orang non-Yahudi atau orang-orang Yunani untuk melakukan hukum Taurat. Kelompok yang kedua adalah ada orang-orang non-Yahudi di sana atau orang-orang Yunani. Mereka adalah orang-orang yang percaya kepada Kristus, yang memiliki iman kepada Kristus. Dua kelompok ini pada saat itu tidak pernah ketemu. Mereka selalu konflik di jemaat Galatia. Tetapi kalau kita baca di Galatia pasal 1 ayat 6 dan 7, dikatakan di sana, aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Persoalan lainnya, ada juga Injil yang lain yang bukan Injil Kristus masuk di tengah-tengah jemaat Galatia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, maka yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah, apakah orang Kristen harus menaati hukum Taurat atau tidak? Kenapa? Kalau kita lihat di konteks ini, ada satu pihak orang Yahudi yang selalu menekankan hukum Taurat. Kalau tidak melakukan hukum Taurat, maka mereka tidak diselamatkan. Tetapi di sisi lain ada orang-orang non-Yahudi yang percaya kepada Kristus, yang mengatakan bahwa iman kepada Yesuslah yang menyelamatkan. Maka dalam hal ini sebenarnya siapa yang benar? Pertanyaan besar bagi kita, apakah orang Kristen harus menaati hukum Taurat? Amang Inang dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hukum dan peraturan perjanjian lama itu diberikan kepada bangsa Israel kalau kita melihat sejarahnya.
Beberapa dari hukum-hukum itu diberikan supaya orang-orang Israel mengetahui bagaimana menaati dan menyenangkan Allah. Yang kita hafal, dan ini saya percaya diajarkan di dalam kelas katekisasi CD, yaitu 10 perintah Allah, salah satunya. Atau untuk memperlihatkan kepada bangsa Israel bagaimana menyembah Allah, misalnya terkait sistem korban persembahan, atau untuk membedakan orang Israel dari bangsa-bangsa lain, misalnya terkait peraturan yang mengatur soal makanan dan pakaian. Namun, sebagai ganti dari hukum dan peraturan perjanjian lama, kita sekarang berada di bawah hukum Kristus. Itu dijelaskan dalam Galatia 6 ayat 2. Hukum Kristus itu di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40 mengatakan bahwa kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan ada kata-kata selanjutnya yang perlu kita garis bawahi. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ini Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan. Pada waktu itu di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40. Para ahli-ahli Taurat ingin mencobai Yesus. Hukum apa yang pertama dan terutama? Yesus menjawab pada saat itu bahwa hukum yang pertama dan terutama yaitu mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, jika kita menaati kedua perintah itu, maka kita sedang menggenapi tuntutan Kristus pada kita. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ini tidak berarti bahwa hukum perjanjian lama sudah tidak relevan lagi bagi manusia. Ada banyak perintah di dalam hukum perjanjian lama jatuh ke dalam kategori mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Tuhan Yesus sendiri berkata bahwa Dia datang bukan untuk menghilangkan hukum Taurat, tetapi justru Tuhan Yesus datang, Dia sendiri mengatakan bahwa Dia menggenapi hukum Taurat. Jadi hukum Taurat atau kitab perjanjian lama yang penuh dengan hukum-hukum Allah yang disampaikan kepada bangsa Israel itu juga relevan bagi kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, maka dengan kejadian yang terjadi di jemaat Galatia, Paulus hadir di sana mengarahkan jemaat Galatia kepada jalan yang benar. Di situ kita bisa baca mulai dari pasal 1 sampai pada pasal 6. Tapi terkhusus pada hari ini kita membahas pasal 3 ayat 23 sampai 29. Yang pertama, sesuai dengan tema bahwa menjadi anak-anak Allah karena iman di dalam Kristus Yesus, maka yang pertama adalah kita memiliki status sebagai anak Allah. Dan itu kita terima pada saat kita beriman kepada Yesus Kristus. Dikatakan di ayat 26, sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Status kita sebagai anak-anak kita peroleh, status kita sebagai anak-anak Allah itu kita peroleh ketika kita beriman kepada Yesus Kristus. Ketika kita menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat di dalam kehidupan kita. Dan dikatakan di ayat 27, karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus.
Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, status sebagai anak-anak merupakan sesuatu yang sangat berharga. Menjadi anak Allah, sebuah status yang kita peroleh dengan beriman, menerima Kristus Yesus sebagai juru selamat, dan percaya dalam namanya dalam Yohanes 1 ayat 12. Jadi ketika kita beriman kepada Yesus Kristus, lahir baru, pada saat itu juga status kita berubah menjadi anak-anak Allah. Maka sebagai anak, kita punya hak dan kita punya kewajiban. Hak di sini adalah menerima janji Allah, tetapi wajib adalah menghasilkan buah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang yang selalu menuntut hak-haknya kepada Tuhan, tetapi enggan melakukan kewajibannya sebagai anak-anak Allah. Ada banyak orang yang menuntut haknya kepada Tuhan, tetapi enggan untuk menghasilkan buah. Sebagai anak-anak Allah, kita harus memiliki karakter seperti Bapa kita. Itulah kewajiban kita sebagai orang-orang Kristen untuk menghasilkan buah. Terbukti di dalam kejadian di jemaat Galatia ini. Ketika Paulus datang melayani mereka di sana, setelah Paulus meninggalkan mereka, maka mereka melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Justru terjadi konflik karena pemahaman-pemahaman mereka tentang hukum Taurat dan pemahaman-pemahaman orang-orang non-Yahudi yang tidak sesuai dengan pemahaman-pemahaman orang Yahudi pada saat itu. Mereka bukannya menghasilkan buah, tetapi justru menimbulkan konflik dalam jemaat, dalam persekutuan. Kalau kita disebut sebagai anak-anak Allah, maka ada satu janji seperti janji Tuhan kepada Abraham, dikatakan di ayat ini. Janji Tuhan kepada Abraham bahwa engkau akan diberkati. Tetapi kadang-kadang kita lupa bahwa Tuhan juga mengatakan kepada Abraham, engkau akan menjadi berkat. Diberkati untuk menjadi berkat. Kalau saya tanya kepada kita semua pada hari ini, apakah kita semua mengaku anak-anak Allah? Maka saya percaya dengan yakin, Amang Inang dan Bapak Ibu Saudara semua mempercayai bahwa kita semua adalah anak-anak Allah. Tetapi pertanyaannya adalah apakah kita sudah melakukan kewajiban kita sebagai anak-anak Allah? Apakah karakter kita seperti Bapa kita? Bapa yang baik, yang penuh kasih. Apakah kita sudah melakukan kewajiban-kewajiban kita sebagai orang-orang Kristen? Kalau kita belum melakukan kewajiban itu, maka kita sedang menipu Allah. Kita hanya berpura-pura menjadi anak Allah. Yang kedua, tidak ada perbedaan di dalam Kristus ketika kita menjadi anak-anak Allah. Di dalam ayat 28 mengatakan, dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Pemahaman orang-orang Yahudi pada saat itu, mereka lah yang paling pantas untuk masuk dalam kerajaan surga. Mereka lah yang paling pantas disebut sebagai anak-anak Allah. Kenapa? Mereka begitu taat kepada hukum Taurat. Tetapi mereka tidak percaya tentang iman kepada Kristus Yesus. Di sini Paulus menjelaskan kepada mereka semua bahwa iman keselamatan kepada semua orang itu diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus, bukan hanya kepada orang-orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani, bukan hanya kepada orang-orang merdeka, tetapi juga hamba, bukan hanya kepada laki-laki, tetapi juga perempuan. Semuanya diberikan keselamatan itu. Semua satu di dalam Kristus.
dalam penekanan-penekanan Paulus, dari ke-13 surat yang dia tulis, Paulus selalu menekankan di sana bahwa en Kristo, di dalam Kristus. Orang yang sudah ada di dalam Kristus, dia disebut sebagai anak-anak Allah. Yang ketiga, anak-anak Allah adalah keturunan Abraham. Dikatakan di ayat 16 dan ayat 29. Ayat 16. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu, dan kepada keturunannya tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya, seolah-olah dimaksud banyak orang, tetapi hanya satu orang, dan kepada keturunanmu, yaitu Kristus. Ayat 29. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Kita semua adalah keturunan Abraham yang berhak menerima janji-janji Tuhan. Apa janji-janji Tuhan kepada Abraham? Semua sudah dijelaskan di dalam kitab Kejadian di sana. Kita bisa melihat apa janji-janji Tuhan. Apa berkat-berkat Tuhan kepada Abraham. Dan janji itu juga berlaku bagi kita sebagai keturunan-keturunan Abraham. Paulus menjelaskan tentang janji Allah kepada Abraham ini, bahwa iman Abrahamlah yang membuatnya dipakai Tuhan untuk menjadi berkat. Ya, hal itu bertentangan dengan mereka yang berpandangan sunat jasmani adalah syarat untuk tergabung menjadi anak-anak Abraham. Itulah pemahaman orang Yahudi. Tetapi ketika Kristus datang, kita beriman kepada Kristus, bukan berarti meniadakan hukum Taurat, tetapi yang menyelamatkan kita adalah iman kepada Kristus Yesus. Kalau kita sudah beriman kepada Kristus Yesus, maka kita akan melakukan hukum Taurat itu di dalam kehidupan kita. Jadi jangan dibalik. Jangan dibalik bahwa hukum Taurat yang menyelamatkan kita. Tidak. Kenapa? Ada banyak pemahaman di luar sana. Kalau kita berbuat baik, kita masuk surga. Bukan begitu konsepnya. Kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita diselamatkan. Maka kita akan berbuat baik. Bukan kepura-puraan. Inilah ciri-ciri daripada anak-anak Tuhan. Anak-anak Allah yang hidup dalam iman kepada Kristus Yesus. Paulus menegaskan bahwa dasar hukum Taurat bukan iman. Di ayat 22 sampai 24. Dasar hukum Taurat bukanlah iman, tetapi usaha dan perbuatan. Itulah dasar hukum Taurat. Sebaik apapun kita, kalau kita tidak beriman kepada Tuhan, maka kita bukan orang-orang yang selamat. Iman kepada Tuhan Kristuslah yang menyelamatkan kita. Inilah status kita sebagai anak-anak Allah. Dengan hadirnya Kristus, maka pusat iman kita adalah kepada Kristus yang menggenapi hukum Taurat. Saya akan bacakan dalam Matius pasal 5 ayat 17 sampai 18 mengatakan, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Amang Inang dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sesuai dengan tema hari ini, menjadi anak-anak Allah karena iman dalam Yesus Kristus. Kita bersyukur bahwa kita telah berubah status menjadi anak-anak Allah. Maka kita menerima hak-hak kita. Kita akan menerima janji-janji Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Tapi jangan lupa bahwa kita punya kewajiban-kewajiban sebagai anak menyenangkan Bapa kita. Sebagai anak menyenangkan orang tuanya, suatu keharusan. Begitu bangganya kita kalau kita melihat anak-anak kita berhasil. Begitu bangganya kita ketika kita melihat anak-anak kita sukses. Lulus dari perguruan tinggi. Bahkan lulus dari TK pun kita begitu bangga. Begitu bangganya kita
kalau anak-anak kita begitu menghormati orang tuanya, begitu bangganya kita sebagai orang tua. Tetapi coba jika sebaliknya Bapak Ibu Saudara, ketika anak-anak tidak hormat lagi kepada orang tuanya, ketika anak-anak justru sebaliknya memusuhi orang tuanya, tidak peduli pada nasihat-nasihat orang tuanya, maka dia menjadi anak yang durhaka, yang tidak mengasihi orang tua. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebaliknya kalau kita menjadi anak-anak Allah, begitu senangnya Tuhan kalau kita melakukan kehendak-Nya. Begitu senangnya Tuhan kalau kita melakukan perintah-perintah-Nya. Maka kita bersyukur kita diberikan status sebagai anak Allah. Tetapi jangan pernah lupa bahwa kita punya kewajiban-kewajiban untuk menghasilkan buah seperti buah-buah roh yang disampaikan oleh Paulus dalam tulisan. Kiranya firman Tuhan hari ini dapat memberkati kita semua dan kiranya status kita sebagai anak Allah, kita melakukan kewajiban kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua.